yang gandengan. Kan? Ya. Teman Galioserdo 2023 ya. Kita pernah ya suka duka tunjukkan semangatmu kepada KKP. Pelatih Dinda luar biasa lah. Kayaknya dari siswa 170, kayaknya ini pelatih Dinda ini yang banyak fansnya begitu karena Kalau di pertengahan di jalan antar 5 tahun itu ada sesuatu pelanggaran atau apapun. Betul, kita bisa langsung di-cut kontrak begitu. Iya. Namaku Adinda Dwi, biasa dipanggil Dinda. Nama saya Rizky Junaldi. Kalau P3K sih kan P3K itu singkatan. Panjangannya itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar sahabat Bahari? Kita kembali di acara podcast Pos Nelayan. Nelayan Torang Peteman. Kembali dengan saya lagi di sini dengan Farid. Saya hari ini sendiri. Rekan saya Anissa sedang kurang enak suaranya katanya, lagi serak-serak, mungkin faktor cuaca ya teman-teman ya. Iya. Kali ini saya undang bintang tamu, ada Bang Bro dan Mbak Sis di sini ya. Ini yang lagi fresh habis pelatihan nih kemarin dari Cibubur ya. Iya. Oke, mungkin penasaran ya, kita langsung kenalan dulu nih kepada bintang tamu yang sudah bersama kita sekarang. Dari siapa dulu nih? Ladies first. Ladies first ya. Ladies first, oke. Ladies first. Hai, sahabat nelayan ya, Pots Nelayan, Nelayan Torang Petamang. Kenalin di sini namaku, bukan di sini ya, namaku Adinda Dwi, biasa dipanggil Dinda. Aku P3K tahun 2022, penempatan di PSDKP Bitung. Sebelumnya saya bekerja di Sekretariat Jenderal di KKP Pusat. Iya, kebetulan saya menaungi pekerjaannya di Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Gitu. Oke, cukup segitu dulu ya. Pindah dulu ke sebelah ini nih. Bapak yang ganteng ini, Bapak. Mas ini Mas. Bener-bener keluarga. Halo sahabat nelayan. Nama saya Rizky Junaldi, sama Mbak Adinda. Saya P3 ASN P3K 2022 pengadaannya, tapi lulusnya 2023 tahun ini. Sebelumnya saya bekerja di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya? Oh, iya. Orang apa, suku Bugis berarti? Bukan. Apa Sulawesi Tengah tuh? Kalau Sulawesi Tengah itu Kaili Bang. Kalau Palu kan Kaili. Hanya saya Ibu Buton. Iya. Status masih single, ya? bujang. Kalau Mbak Dinda sudah ada yang punya nih ya. Status masih belum menikah guys. Oke. Kalau Mbak Dinda apa sukunya? Suku Jawa atau saya campuran sebetulnya. Jadi almarhum Bapak itu Sumatera kan. Ada darah Medannya juga, ada darah Jawanya juga. Gitu. Cuman saya lahir di Jawa, Tegal. Besarnya justru di Depok, Jawa Barat. Jadi saya kalau ditanya orang apa, saya juga bingung. Jawa sih, Jawa Sumatera. Oh, ibu Jawa, ibu ya? Jawa. Begitu. Kiki. Kalau Mbak Kiki, Mas Kiki? Saya asal dari Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut. Pendatang juga sih, orang tua dari tadi, ibu dari Buton, bapak pun dari Munah. Oh iya, di Munah. Oh, di Banggai Laut tuh ada Pak Mukmin sana tuh. Banggai Laut ada Pak Cahyadin. Ya. Halo Pak Cahyadin. Halo Pak. Ini saya tahu nanti dari Sekjen juga pernah nonton ini. Semoga sih teman-teman yang dari Sekretariat Jenderal yang di Jakarta kangen-kangen sama Mbak Dinda. Iya betul. Aduh. Kalau berarti ini luar biasa sekali teman-teman ini. Pengalamannya dari pusat, ini dari daerah ini. Jadi luar biasa tentang kita yang dari sekarang ini. Iya, dari Sabang sampai Merauke kan. Nah, kalau alumninya dulu kalau Madinah lulusan apa nih? Saya kebetulan lulusan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. STP Jakarta. Dulu ya? STP Jakarta.
Oh, banyak tuh alumni di sini. Iya. Hai guys. Nanti aku share deh ya. Boleh kan ke teman-teman siap. yang di STP? Boleh sekali toh. Banyak Biar- itu. Biar nambah viewer kita kan di sini kan. Oke, siap. Kalau Mas Kiki, Kalau aku alumni di Universitas Halu Oleo Kendari. Kendari, ya. Halo teman-teman yang di Kendari, di Halu Oleo, terutamanya alumni perikanan. Halo semuanya. jadi dulu fakultasnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. kelautan. Ya, Universitas Kalau Mbak Halu Dina dulu, Oleo. ya, Saya sekolah tinggi perikanan di Jurusannya? teknologi pengolahan hasil perikanan. oh, masuk. Yang di kampus Jakarta. Oh, pengolahan ya. Pengolahan. Gitu. Jadi yang habis lulus langsung di Sekjen dulu, Mbak? Enggak, saya Kenapa kebetulan lama? habis lulus langsung pengabdiannya di Sekolah Tinggi Perikanan Jakartanya lagi. Saya ngabdi di sana 5 tahun. Dari habis lulus tuh langsung 5 sampai 5 tahun. Habis itu karena saya sudah nikah kan punya Iya. anak, saya resign kerja 2 tahun vakum. Anak sudah 2 tahun, saya balik lagi lamar-lamar kerja lagi, dapatnya di Sekretariat Jenderal di pusat. Biasa. Begitu. Kalau Mas Kiki dulu, Kalau saya sebelum di dinas itu pas selesai kuliah itu kerja di yayasan. Kalau teman-teman tahu Yayasan WWF Indonesia. oh, WWF ya? Ya, Yayasan WWF sempat berkarir di situ sih. Enggak lama lah, kurang lebih ya hampir setahun lah. 6 bulan apa 7 bulan gitu. Dulu apa bagian apa di WWF kan banyak tuh Kebetulan kemarin saya enumerator. simulator ya. Ya, numerator di Provinsi Maluku di Pulau Seram waktu itu. Seram Utara, Kecamatan Seram Utara Numerator Barat. itu pengumpul data gitu ya? Iya. Oh, Jadi mengumpulkan data nelayan, data hasil tangkapan. Hasil tangkapan nelayan, terus daerah penangkapannya. Jadi kami dikumpulkan semua datanya itu untuk project. Kemarin projectnya itu MPA, masalah daerah konservasi. Jadi pembentukan kawasan konservasi baru. Jadi datanya dikumpulin dulu untuk pembentukan alur untuk proses pembentukan kawasan Wah, konservasi. tuh luar biasa nih teman-teman ya. Sekali. Kalau saya sebetulnya ini, saya backgroundnya justru dari waktu habis lulus sampai di Sekretariat Jenderal itu saya backgroundnya justru di keuangan kan administrasi kan. Nah, jadi ke PSDKP-nya ini maksudnya baru sekali terjun gitu. Jadi belum terlalu paham juga maksudnya kayak gitu. Iya. Kalau Tapi kan Mbak Dina Mas Kiki sudah yang punya mantap. dasar dulu kan jurusnya pengolahan itu kan. Iya. Nah, pengolahan itu kan salah satu pengawasan kita di bidang perikanan kan. yes, betul. Di UP Nah, itu UP di ya. pengolahan ikan. Sudah. Kemarin kan sudah sempat kita bincang-bincang di awal. Kita kalau ngomongin perikanan itu kan ada berapa tuh? Ada perikanan tangkap, ada budidaya, pengolahan, Betul, sampai banyak pemasaran sekali. kan. Itu baru ngomong perikanan, belum kelautan. Nah, pertemuan sebelumnya itu udah undang pengawas kelautan tuh atau Polsus kemarin. Kita Iya. bahas tentang kelautan. Kemarin ada Pak Jeffrey. Sebenarnya kita agendanya nanti ada yang belum kita undang itu dari penyidik PPNS sama AKP nih. Kita lagi atur schedule nih. Nah, mumpung nih teman-teman sekarang ini baru pulang dari pendidikan ini ya. Habis dari bumi ini ya Cibubur sana ya. Di Gembleng. Nah itu nih, makanya kita pengen tahu, penasaran nih, apa sih yang dialami mereka itu loh. Nah, Mbak, ini nih, kita langsung ini ya, teman-teman kalau masih penasaran dengan dengan Mas ini, nanti bisa komen di bawahnya ya. Nah, tadi kalau Mbak Dinda jangan jauh-jauh ya, nanya karena sudah yang punya. Nih, Mas Kiki nih, Mas Kiki nih, kalau nanti mungkin ada pemirsa gitu ya, ada penonton yang masih bujang, nih, ada Mas Kiki nih yang sudah pengalaman, sudah jadi ASN. promo. Iya, P3K ya. Siapa tahu kan ada sahabat Bari kan? Iya, mantap. Iya. Ini Mas, kita sebelum ngobrolin masalah pengalaman di Diklat apa bahasanya kemarin? Diklat Latsar. Latsarwas ya. Pelatihan dasar pengawasan. Nah, karena ini baru untuk pengawas perikanan ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita ke situ, mungkin teman-teman sahabat Bari, saya juga masih penasaran Mas. P3K itu gimana sih? Mungkin banyak orang yang masih asing dengan kata P3K. Itu kan perjanjian pemerintah, pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja. Nah ini bagaimana nih? Apa dasar hukumnya gimana dulu awal-awal mula ada P3K? Kan sebelumnya saya tahu itu ada PNPM ya atau PPNPN. PPNPN ya. Iya, betul. Ya. Ini
kenapa beralih P3K ini apa? Oke. Latar belakangnya apa? Kalau bisa di-sharing, Mas. Kalau P3K sih kan P3K itu singkatan, panjangannya itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau untuk dasar hukumnya itu dia ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. Jadi P3K itu masuk dalam ASN, aparatur sipil negara. Kan aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tadi kan terdiri dari dua, PNS dan P3K gitu. Kalau untuk pengertian sendiri P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja tentunya dan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan dalam jangka waktu tertentu, ada jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah. Oh, ada jangka waktunya? Ada jangka waktu. Kalau kami kemarin di Kementerian Kelautan Perikanan itu per 5 tahun. Oh, per 5 tahun? Ya, jangka waktunya itu per 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu selesai gimana? Otomatis betul. Sebenarnya kalau kebijakannya itu sih bisa saja kalau masih dibutuhkan sesuai kebutuhan instansi perpanjang kontraknya ya. Kalau masih dibutuhkan instansi gitu. Gitu sih. Tapi otomatis maksudnya jadi nggak perlu tes lagi begitu. Nggak perlu tes lagi ya, jadi, langsung. Iya, jangka waktu tertentunya itu kan per 5 tahun gitu kan. Tapi nanti kita sudah selesai 5 tahun misalkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kitanya nggak ada masalah, nggak ada problem gitu kan. Karena kan kalau P3K itu kan riskan sekali dengan pemutusan kontrak langsung gitu maksudnya. Karena bahasanya juga sudah ada perjanjian kerja. Iya, betul. Ada perjanjian ya. Nah, makanya beda dengan PNS tuh. Jadi kalau kita yang P3K di waktu kapan saja begitu dalam waktu jangka yang tertentu itu di 1 sampai 5 tahun, misalkan kita baru 6 bulan kerja kita bikin masalah, langsung putus kontrak begitu. Nggak perlu nunggu sampai 5 tahun. Nah, yang berarti sesuai berdasarkan dengan kontrak atau yang ada itu ya? Tanda tangan perjanjian kerja. Ada itunya memang. Ada, ada peraturannya gitu dan itu pun kalau memang kitanya istilahnya apa ya berkelakuan baik gitu kan, kinerja kita juga bagus, terus memang instansi juga masih perlu dan butuh begitu kan, itu kita otomatis gitu maksudnya diperpanjang lagi ya tanpa perlu melakukan tes kembali. Berarti langsung begitu. 5 tahun itu berarti belum tentu jaminan ya? Iya. Kalau di pertengahan di jalan antara 5 tahun itu ada sesuatu pelanggaran atau apapun. Betul, kita bisa langsung di-cut kontrak begitu. Iya begitu. Jadi beda dengan PNS, beda juga dengan PPNPN pastinya kan. Kalau PPNPN kan non ASN kan, kalau tadi kan ASN kan PNS dengan P3K. ASN. Ya, kalau PPNPN kan itu pegawai pemerintah ya. PPNPN pegawai pemerintah non pegawai negeri. Tapi wacana ke depan nanti ya ASN cuma 2 itu. Iya. PNS sama P3K. Betul. Nah, di luar itu bagaimana? Katanya pakai pihak ketiga nih. Infonya begitu sih. Infonya begitu, tapi kita kurang paham juga ya. Ini kan cuma ini ya. Cuma sekedar informasi aja toh. Kembali lagi ke kebijakan pemerintah kan, bagaimana itu menangani untuk yang PPNPN gitu. Karena nanti kayak seperti yang kayak security, pramusaja apa itu bahasanya. Itu nanti akan di cleaning service itu akan di pihak ketiga kan. Iya, betul. Wacana begitu sih saya dengar juga. Iya, infonya begitu. Jadi untuk yang di pihak ketiga kan itu ada 3 memang setahunya saya itu ada yang pramubakti, pengemudi dengan satu lagi dengan cleaning service kayaknya. Beda sama yang pengadministrasi. Kalau yang pengadministrasi dia kayaknya ada pengecualian, dia masih masuk di PPNPN gitu kayaknya. Masih ada ya? Yang di pihak ketiga kan hanya itu yang 3 golongan tadi. Yang pasti kita kalau mau detail ini nanti kita undang dari Menpan RB atau BKN lah ya. Betul Bang. Harus lebih yang punya ranah di situ. Kita sampai di situ aja dulu toh. Kita kan ini cuma pengen sharing ketiga-tiganya ini. Sekedar informasi juga Bang, kalau untuk
P3K itu tiap tahun itu ada evaluasi ini kinerja. Jadi tiap tahun nanti dievaluasi kinerjanya oleh kepala. Kalau di sini berarti kepala pangkalan gitu, kepala. Meski tiap bulan ada evaluasi atau tiap apa nih? Tiap tahun. Tiap tahun ya? Iya, tiap tahun P3K tiap tahun evaluasi. Evaluasi. Hasil evaluasinya itu nanti diteruskan ke kepegawaian atau gimana? Nanti kalau hasilnya baik ya, otomatis ya bisa lanjut terus gitu. Kalau misalkan dalam setahun itu evaluasinya penilaian jelek, biasanya nanti dapat teguran dulu biasanya kan. Biasanya nanti kalau evaluasi penilaiannya biasanya yang saya tahu itu dievaluasi bukan kan kita kan masa kontraknya itu kan jangka waktunya kan 1 sampai 5 tahun. Tapi penilaiannya itu nggak di dalam 5 tahun itu. Jadi setiap tahun dilakukan. Nah, penilaiannya itu mencakup apa-apa saja poin-poinnya saya juga kurang paham ya. Hanya hasil penilaiannya itu berpengaruh sekali dengan kontraknya kita ya Ki ya. Itu bentuk apa? SKP atau apa nih? SKP juga, terus penilaian dari pimpinan juga. Jadi kalau ada penilaian yang jelek-jelek gitu minus-minus begitu kan, nanti dilapor bisa ke kepegawaian kan, dilapor baru nanti dikasih tindak lanjutnya apa. Biasanya sih sama sih kayak dengan PNS, maksudnya nggak langsung di-cut kerja begitu, tapi ada teguran dulu kan tertulis. Paling enggak ditegur atau enggak dipindah. Paling gitu ya. Dikeluarin dulu SP1, SP2, SP3 kan, baru nanti kalau juga mungkin dipecat juga terlalu ini lah Tom, kecuali kalau melakukan pelanggaran apa kan, kalau cuma hanya kinerja mungkin ya paling dipindah desa kelas gitu kan. Amin semoganya gitu. Cuman kita kan yang tenaga kontrak, maksudnya kita yang P3K ini kan riskan sekali dengan hal-hal yang menyangkut penilaian minus-minus begitu kan, karena kita kan bisa bisa di-cut kontrak kapan saja. Jadi tergantung kepala pangkalan di sini ya. Iya betul. Tergantung kinerjanya kita juga kan harus baik lah. Tapi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Mas-mas Mbak sini. Ini udah pilihan ini loh. Dan ini saat tadi lihat pengalamannya satu di Sekjen, satu di Pemda. Aduh itu luar biasa itu pengalaman yang. Oke Mbak, kita kembali lagi ke depan nih. Kemarin proses perekrutannya gimana kemarin? Perekrutannya. Daftarnya. Silakan, Mbak. Bisa ceritain singkatnya nggak? Gimana? Kalau perekrutannya kebetulan kan kita yang di Ditjen PSDKP itu kebetulan P3K-nya itu angkatan pertama Mas Fari. Pertama ya? Iya, kan Ki ya. Makanya kita undang di sini nih, nggak salah kita undang di sini. Iya, terima kasih. Sharing. Terima kasih nih untuk Bapak Dirjen kayaknya nih yang membuka peluang kepada kita kan untuk melamar P3K di Ditjen PSDKP begitu. Ini angkatan terutama pertama. nih para anak-anaknya, para sahabat nelayan sekalian tuh, ataupun sahabat bahari dimanapun, kalau nanti ada perlu anak-anak yang sudah lulusan sekolah-sekolah kedinasan ataupun di kampus-kampus yang perikanan. Boleh banget bergabung. Lagi pula kan untuk yang formasi di tahun ini ya, saya agak maju dikit ya, nanti kita bahas lagi yang tadi Mas Farid tanyakan. Yang untuk yang di tahun ini kan ada buka lagi tuh P3K tahun 2023, dan itu formasinya ada 2 Mas Farid sekarang. P3K dengan 2 formasi, 1 jalur khusus, 1 jalur umum. Nah itu informasinya itu kan Ki, ya kan Ki. Jadi yang informasi jalur khususnya itu yang memang sudah mengabdi begitu kan, ada pengalaman kerja. Nah kalau yang jalur umumnya itu kayaknya mengarah untuk yang ke fresh graduate bisa, atau yang mungkin pekerja sudah punya pengalaman kerja tapi di swasta begitu. Jadi bisa untuk teman-teman lain yang mau bergabung di PSDKP begitu kan, ikut. Masih banyak peluang nih. Ikut tes. Ada bocoran berapa personil yang dibutuhkan nanti ke depan ini? Totalnya berapa ya? Ada bocoran nggak nih? Berapa ratus gitu? Kayaknya untuk KKP tahun ini lebih sedikit dibanding tahun kami. Oh gitu ya? Gitu ya. Tahun kami sekitar berapa ya? 800 lebih ya P3K. Tahun ini 500-an. Kalau yang di PSDKP sendiri? PSDKP ada 170. Kemarin PSDKP 100 ya sekitar gitu 170. Kalau tahun ini kayaknya cuma 56. Saya baca. Mana? Oke, nanti kita bahas tuh yang 170 orang tuh tadi ngapain di Cibubur ya? Itu terakhir ya. Nanti kita kembali lagi masih di tadi. Kembali tadi. Prosesi awal perekrutan tuh. Penerimaannya bagaimana? Sekedar informasi aja, jadi P3K ini untuk fresh graduate itu ya
belum bisa melamar gitu. Harus P3 kan diwajibkan harus punya pengalaman kerja, ya? minimal 2 tahun. 2 tahun. Minimal 2 tahun ya. Di bidang yang relevan dengan formasi yang dilamar. relevan. Ya, misal mau lamar di KKP berarti Nggak jauh-jauh dari perikanan. ya jauh-jauh pengalaman kerjanya nggak jauh-jauh dari itu bidang Contoh kayak Mas perikanan dan Diki di kelautan. Dinas Perikanan Sulteng gitu ya. Ya, Dinas Gitu lah Kelautan ya. Perikanan Masih Pemprov nyambung Sulteng lah ya masih ya masuk ya masih masuk bidang perikanan gitu, nggak jauh-jauh dari situ. Kalau beda ini nggak relevan itu memang langsung sistem langsung nolak atau nggak ada pilihan? Ya mungkin bisa masuk tapi kan ada seleksi administrasi. Oh, di situ ya. Biasanya seleksi administrasinya itu nggak masuk. ya gugur, tidak lolos gitu. Daftar bisa, tapi nanti pas pengumuman administrasi biasanya ada orang gugur kan. Sistem langsungnya. Oh, jadi pertama itu apa seleksi administrasi Pertama dulu? daftar dulu Daftar dulu. di akun SCA SNBKN Iya, kan akunnya BKN. Terus di situ nanti melampirkan apa semua persyaratan yang diminta. Terus nanti ada seleksi administrasi. Iya. Setelah seleksi administrasi itu seleksi kompetensi, ujian. Kompetensi ya. Iya. Ujian ya. Ujian. Ujiannya ada berapa? Apa? Seleksi kompetensinya itu ada 2 sesi ya Mbak ya. Ada 2 sesi. Yang pertama itu seleksi kompetensi dan yang kedua itu seleksi wawancara. Seleksi kompetensinya itu terbagi lagi. Ada kompetensi teknis, manajerial, sama sosiokultural. Itu online ya? Di Berbasis CAT. CAT. Ya. Maksudnya online di tempat masing-masing atau di BKN? Sesuai di BKN, BKN ya? BKN-nya pun sesuai sama yang kita pilih. Oh. Kita pilih misalkan BKN di pusat di Jakarta, berarti di Jakarta Oh, dipilih di situ ya? Iya. Jadi lokasi ujiannya itu bisa Lokasinya dipilih. bisa dipilih. Bisa lokasi ujiannya bisa dipilih. Yang dekat dengan domisili lah gitu. Oke, lanjut berarti habis tes itu tadi. Tes. Tadi tes, terus Wawancara. tesnya juga ada 2 kan, ada teknis sama wawancara. Teknisnya juga dibagi lagi jadi 3 bagian kan. Iya, ada sosiokultural, teknis, sama manajerial. Nah, setelah tes itu apa lagi? Setelah tes nanti kalau karena P3K ini ada passing grade setiap jabatannya itu jabatan yang dilamar, jabatan fungsional itu ada passing grade-nya ya, nilai ambang batasnya. Iya, Jadi kalau memenuhi nilai ambang batas berarti nunggu perankingan. Nanti informasinya kalau misalkan sudah di pengolahan nilai ya kalau lulus berarti lanjut ke pengisian DRH, daftar riwayat hidup. Passing grade-nya itu per apa tadi? Per tes itu? Masing-masing jabatan. Per jabatan fungsional itu passing grade-nya Nah, maksudnya kayak beda-beda. tadi ada tes wawancara, apa itu tes teknis itu? Atau di total itu passing grade-nya? Masing-masing sih di tes yang teknisnya juga masing-masing tadi kuota tadi kayak manajerial ada passing grade-nya, sosiokultural ada passing grade-nya, itu poinnya maksudnya. teknisnya ada Jadi passing kalau grade-nya. biarpun total itu udah memenuhi passing grade, tapi kalau ada satu manajerial dia nggak memenuhi passing grade, nggak bisa ya? Iya. Jadi harus semuanya. Betul. Jadi di teknis kan tadi ada 3 bagian. 3-3-nya itu juga masing-masing punya passing grade. Passing grade ya? Jadi kita tahapnya itu harus lulus itu dulu, 3 itu dulu kan, 3-3-nya harus lulus passing grade. Kalau sudah lulus passing grade, nanti nilai di total kan jumlah nilainya tuh dengan yang hasil wawancara tadi. Kalau misalkan total keseluruhan nilainya memenuhi passing grade jabatan fungsional, baru bisa ikut perankingan. Gitu. Jadi masih harus di ranking lagi Oh, gitu. habis passing grade, lulus passing grade baru di ranking. Iya. Ranking ini Untuk penentuan itu tuh jumlah yang tadi dibutuhkan, kuota yang dibutuhkan, misalnya cuma 2. Cuman 2 misalkan. Jadi Kita ranking ada 1 dan 2 ini. ranking 1 dan 2 yang diambil. Misalkan kita ranking 3 nggak diambil. Jadi harus masih main tinggi-tinggian nilai ya Ki ya. Harus Pasti kalaupun udah memenuhi passing grade harus main ranking juga ya. iya. Totalnya itu ya, total semua Iya, dari total keseluruhannya begitu. Jadi memang harus tinggi begitu kan, tinggi nilainya. Harus sesuai ya itu masuk dalam formasi itu ada berapa yang dibutuhkan, jadi harus masuk dalam formasi itu. Kalau pengalaman kami kemarin kami kan melamar di ahli pertama pengawas perikanan, itu formasinya kemarin kami 77. Jadi ya harus masuk ke 77 besar itulah. Jadi di ranking 77 orang itu aja yang diambil. 77 itu semua daerah atau per UPT gitu, per wilayah? Enggak, Seluruh Indonesia. Iya, karena kan yang daftar dari Sabang sampai Merauke. Oke, setelah 77 masuk kan. Nah, ini teman-teman ke Bitung ini gimana ceritanya? Sudah ada. Nah, kemarin sekedar informasi nih, kemarin kami P3K tahun kami itu
nggak bisa pilih tempat. Jadi nggak ada tempat. penempatannya itu di random, Oh, di random. diacak Oh, dari yes. dari pusat, dari Sesdit ya, dari Sesdit ya. Untuk tahun ini mereka bisa, jadi di situ bisa langsung pilih penempatan Maksudnya mana tahun gitu. ini yang akan datang ini ya? Ya, tahun yang sekarang berjalan Iya, ini kan lagi dibuka kan, P3K. iya. Itu bisa pilih tempat ya? Bisa pilih tempat. Jadi di situ sudah ada informasinya mau penempatan di mana. Jadi tinggal pilih saja atau penempatan misalkan di Bitung Kalau nggak atau salah di juga ada mana. informasi sampai gajinya juga dicantumin di situ ya? Iya, betul. Betul sekali. Sudah di Sampai gaji, sampai tupoksi pekerjaan. Kenapa kemarin ada banyak yang mundur atau gimana kemarin infonya? Yang tahunnya kita Ya, tahunnya kami itu ada yang udah lolos, sudah masuk perankingan, tapi mereka memilih mengundurkan diri. Alasan? Ya, faktornya mungkin Terlalu jauh dari domisilinya mereka kan. Karena kan kami kemarin kan acak itu Bang. Acak, ya? Jadi random itu. Bisa saja yang misalkan domisili di Jakarta dia tapi penempatannya di Biak atau penempatannya di Aceh. Nah, mungkin itu salah satu faktor ya mereka bisa mengundurkan diri karena jauh juga dari. Tapi nggak bisa di apa ya? Apa istilahnya namanya? tukar begitu ceng. Tukar gitu, ceng atau minta. Kan nggak bisa kan Bisa kita ya? kan sudah ada kan kita waktu pas kumpul-kumpul berkas itu di awal. Oh, sudah ada seleksi administrasi. siap di mana saja Ih, gitu ya? betul sekali Oh, Mas Farid. Ya sudah begitu ya. Itu Jadi ya sudah harus siap ditempatkan di mana saja. Ya, minimal Pak kalau bisa ya. Kalau bisa ya nggak usah gitu. Saya nggak maksa Pak gitu ya. Iya tapi sih ya kemarin kan waktu kita pas Latsar ya, pas Latsar Was itu kan Pak Dirjen juga ada ngomong kan kita ya Ki ya ke kami semua kalau yang dari Ditjen PSDKP alhamdulillahnya itu memenuhi semua. Jadi maksudnya 77 yang kuota dibutuhkan untuk yang ahli pertama pengawas perikanan itu terserap semua begitu. Maksudnya 77 yang keterima juga gitu. Walaupun ada beberapa orang yang mengundurkan diri, tapi akhirnya yang di bawah-bawah yang di bawahnya diisi dan ya? alhamdulillahnya mau maksudnya bersedia begitu. Kita paling cuman berapa orang kayak yang mengundurkan diri ya gitu. Beda sama yang dari eselon lain. Kan ada kayak eselon dari kayak karantina begitu kan, macam-macam ada yang perikanan tangkap gitu. Yang paling banyak dari KKP yang mengundurkan diri justru yang dari karantina. Karena kayaknya penempatannya itu ya kan ada yang sampai ke Etikong gitu. Penempatannya benar-benar di jauh sekali di pelosok-pelosok begitu. Jadi banyak yang mengundurkan diri dan dari pengadaan barang jasa. Itu karena kalau yang dari pengadaan barang jasa itu karena tidak memenuhi passing grade nilainya mereka. Karena passing grade yang tertinggi di KKP itu dijatuhkan ke pengadaan barang jasa. Nilainya itu dia harus berapa ya tinggi kalau nggak salah 200. Paling tinggi di barang paling jasa tinggi ya? pengadaan barang jasa paling tinggi dan harus pakai sertifikat kan itu. Sertifikat pengadaan barang jasa kan itu kan sulit juga kan untuk mendapatkan itu. Itu nggak semuanya yang punya itu. Betul. Jadi yang dua eselon tadi itu yang paling banyak tidak memenuhi gitu masa kuotanya gitu, yang paling banyak kosong kuotanya gitu. Tapi kalau di PSDKP alhamdulillah 77 yang dibutuhkan 77 juga yang lulus. Oke lah. Kita lanjut nih tadi ya. Karena Linda sudah pancing 77 tadi ya. Sudah. Kita langsung pembahasan terakhir ini. Iya. Nah, berarti oke, tadi kan masih masuk alur nih. Habis udah lulus nih kan? Iya, udah lulus. Karena udah selesai tadi kan, udah ada passing grade segala macam yang lulus. Nah, udah penempatan nih kan. Langsung ke Bitung nih. Dulu ke Bitung tuh gimana? Ada tradisi dulu atau penyebutan apa biasanya? Aduh. Ya, kemarin kami kebetulan ya ada tradisi penyambutan gitu, penyambutan pegawai baru lah, pegawai ASN baru di Bitung. Ada penyambutan sebelum melaksanakan tugas di pangkalan PSDKP Bitung. Adalah teman-teman. Ada. Jadi kemarin selama menunggu Latsar Wars itu berapa lama di kantor Bitung itu? Sudah ada 1,5 bulan kayaknya. 1,5 bulan ya? Sambil Kurang lebih. kita kegiatan Latsar Wars yang di Cibubur. Selama 1 bulan itu ngapain tuh di Selama 1 pangkalan? bulan itu. Karena kami baru kan Mas, jadi kemarin masih pembagian tugas sih di setiap ini, apalagi namanya di setiap koordinator ya. Oh ini cing terus ya? Iya, di rolling ada yang di OP3, ada yang di Sarpras, ada yang di TU gitu. ada yang di Jadi masih di pembagian tugas. Di rolling. Jadi masuk beta nanti ini juga pakai Iya. pas di TU. Iya, sembari belajar juga kan. Betul. Tahu nanti ada bakatnya di mana ya? Iya, gitu.
Berarti setelah itu lanjut ke Cibubur. Ya. Ya. Nunggu, kami juga kemarin kan nunggu surat ini kan, surat panggilan melaksanakan itu Latsarwas. Kemarin tanggal berapa sih Latsarwasnya? Lupa. Tanggal 28 ngumpul di GMB 3. Ada sosialisasi terkait peraturan terkait inilah masalah kepegawaian lah, biro SDM. Orientasi dulu ya? Iya, ada orientasi, betul. Orientasi saya sehari, terus kemudian sehari di gedung GMB 3 di Jakarta, terus dari selesai sosialisasi langsung ke berangkatkan ke Cibubur. Buperta. Berarti cuma di GMB 3 doang, nggak muter tuh GMB 1, GMB 2, GMB 3, GMB 4? Enggak, kita di gedung Mina Dikumpul di GMB 3, gedung Mina Bahari 3. Kirain sambil semua penjaga diajak muter-muter. Nggak cukup waktunya kayaknya. Iya, sebetulnya kalau kita yang PSDKP itu kan kantor ininya pusatnya kan di GMB 4. Di GMB 4 kan, cuman kita kemarin orientasinya ditaruh di ballroom GMB 3. Itu iya. semua PTGK, PSDKP? Seluruh. KKP? Semua KKP? Seluruh bukan KKP, jadi PSDKP saja. Karena kan yang ada Latsarwas hanya PSDKP. Kalau kayak eselon yang lain DJPT, DJPB begitu-begitu enggak. Itulah bedanya PSDKP Dengan eselon PSDKP dengan eselon yang lain. Karena kita ini benteng KKP hebat. Hebat, benteng PSDKP, benteng KKP hebat gitu. Oke, sekarang langsung ke intinya nih. Oke. Di Cibubur tuh berapa lama? Aduh. Kurang lebih 15 hari ya. 15 hari dari tanggal 28 sampai tanggal 12 September. Jadi 12 Agustus. Pelatihnya dari Komando Latihan Koarmada 1. Ya, TNI, ya Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Itu di Cibubur itu tempat perkemahan gitu? Iya, di Buperta. Kami kemarin kegiatannya di Buperta, Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur di Jakarta Timur. Itu ya, adem dong gitu. Aduh. Ya banyak pepohonan, tapi ada juga beberapa tempat yang ini nggak ada pohonnya. Pokoknya panas ya tempatnya. Tapi rindang ya, cukup rindang lah, cukup. Bisa kita nggak singkat lah apa yang dialami sama yang dialami. Intinya ya di sana kita dilatih jiwa, dididik untuk jiwa korsa ya. Kebersamaan sama korsa. Disiplin juga ya, itu penting banget, disiplin. Sama korsa sih, itu aja sih. Disiplin sama korsa, sama tanggung jawab lah. Gitu. 170 orang. Dan informasi dari awal Latsarwas ini ya angkatan kami yang terbanyak. Angkatan kami yang paling banyak, 170 siswa Latsar. Kalau sebelumnya kan Paling cuman 30. sebelumnya nggak sampai 100 lah. Kami yang paling banyak 170. Imam Madinah tambah Tambahan Mbak apa ya? Di Latsarwas itu ya kita 15 hari ya. 15 hari itu kegiatannya, kalau mungkin ada yang teman-teman nanti yang mau daftar kan P3K, PSDKP, biar nggak terlalu kaget begitu kan. Latsarwasnya sebetulnya kegiatannya cuma 15 hari, tapi kita selama 15 hari dalam waktu 1 hari itu 24 jam kehidupan kita itu kan diatur kan. Iya, semua diatur dari mulai bangun pagi sampai kita tidur malam. Itu kegiatan semua tuh tap diatur gitu kan. Tujuannya itu tadi kata Mas Kiki kan, memang kita biar disiplin waktu, disiplin dalam hal apapun, disiplin waktu, disiplin manajemen diri sendiri begitu kan, pokoknya supaya disiplin, supaya kita bertanggung jawab tuh, supaya kita juga jujur juga sih kan, karena kan kita kan dites kan nggak boleh bawa ini, nanti di sana ditanya kan siapa yang bawa ini, kita harus jujur begitu kan, gitulah pokoknya. Terus dalam waktu 24 jam itu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kita diatur waktunya, sampai makan pun aja kita diatur. Terus kegiatannya itu fisik sih sebetulnya, fisik ya. Fisik. Fisiknya itu kalau dikasih dalam hitungan persen kayaknya 80%-nya fisik, kita apa bisa jadi 90% fisik kayaknya. Iya, karena kita tadi aku bilang kan dalam waktu 24 jam itu kita itu dikasih materi yang benar-benar duduk itu kayak semacam perkuliahan gitu, perkuliahan singkat itu hanya di waktu habis Isya.
Habis isya jam 7:30, habis makan malam lah, jam 7:30 sampai jam 8:30 kayaknya ya Ki ya. Enggak, ada yang ngantuk di sini. Aduh, itu kalau mengantuk kayaknya sudah pasti itu. Dari pagi siang sudah Karena iya, dari pagi sampai malam itu fisik, nanti materi dikasih pas malam kan, 7:30 sampai jam 8:30 malam itu materi. Habis materi kita balik lagi ke asrama, ke Wisma lah mes ya. Kita persiapan untuk apel malam, apel Wisma namanya kan. Tuh, jadi ya sudah, apel malam pun nggak yang cuman pengecekan personil lengkap habis itu kita disuruh tidur, enggak. Ada lagi di situ nanti tradisinya, iya. Jadi bukan cuma fisik begitu. lah, tapi juga mental juga itu. Iya. Itu betul. Mental. Fisik dan mental betul sih. Kalau cuma Betul fisik sih. doang mungkin ya capek, tapi yang mental itu yang Betul. kalau mental udah. Iya, Iya, nyerah. bener sih, mental juga ditempa betul sih. Tapi semuanya apa 177 DGK lulus juga gitu ya. Alhamdulillah sih, walaupun di antara 170 itu ya ada kawan kita yang sakit sampai dioperasi ada. Terus ada juga yang memang dalam waktu 15 hari itu kan, karena kita kan datang dari berbagai kalangan tuh kan Mas Farid. Jadi ada yang memang punya riwayat penyakit begitu, jadi nggak bisa ikut full kegiatan gitu. Tapi sisanya ikut full. Gitu. Udah biasa ya. Ya justru ya STP kan mungkin alumni STP itu ya nggak kaget lah. Justru saya yang kaget karena dari kampus umum nih nggak tahu apa-apa lah pas gitu, tapi ya bersyukur. Saya lihat kalau Mas Kiki ini mentalnya lebih. Bisa lah. Siap. Oke, yang paling berkesan kemarin apa Mas Kiki? Berkesan ya. Sebenarnya semuanya sangat berkesan sih, karena Paling berkesan apa? ketemu orang-orang baru itu ya, karena kan dari seluruh Indonesia nih, Sabang sampai Merauke, ketemu teman-teman baru, jadi kayak karakter-karakter baru lah, membaur sama teman-teman di situ. Ya sama pelatih-pelatihnya juga lah, kenal dengan pelatih-pelatihnya sangat berkesan sih Kalau Mbak Dinda, menurut saya. berkesan? Aduh, kalau saya yang paling berkesan seluruh rangkaian kegiatan Latsarwas sebetulnya. Cuman satu yang paling membuat diriku tak akan pernah lupa dengan kejadian. Dalam salah satu rangkaian kegiatan Latsarwas itu kan ada yang namanya penyambutan begitu kan. Penyambutan kita waktu pas baru datang di sana Prajala, kan. Prajala. Iya, begitu Itu penyambutannya itu ada namanya kita makan nasi komando. Itu yang paling bikin saya nggak bisa lupa sampai sini kayaknya itu, karena saya makan nasi komando nggak kuat itu. Kalau mungkin ada teman-teman juga yang bingung nasi komando itu apa begitu kan. Nasi komando itu kayak apa ya, dibilang tradisi bukan tradisi kayaknya Mas Farid ya. Itu tuh salah satu rangkaian bentuk kegiatan kita melatih apa ya, diri untuk istilahnya apa ya, kalau kayak TNI itu kan kalau lagi berjuang misalkan gitu kan di laut mau di darat, yang TNI Angkatan Darat pun di hutan gitu kan, dia kalau lagi kelaparan kan pasti kan makan apa saja nyanda pilih-pilih begitu toh kan. Nah kita juga di situ sebenarnya dididik seperti itu begitu, maksudnya kayaknya sepertinya begitu kan. Jadi kita dikasih makanan yang sebetulnya ndak lazim begitu, masih orang buat apa sih makan nasi pakai telur mentah diaduk-aduk begitu kan gitu, tapi itu harus habis begitu kan. Itu di situ kayak kita dididik supaya kita maksudnya kuat mental juga, terus juga nggak pilih-pilih begitu, maksudnya apa saja yang ada bisa dimakan kita makan gitu. Itu yang paling saya berkesan tuh. Kesannya Itu. sama sih, sama banget. Nasi komando itu sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan. Habis. Kalau saya habis Walaupun muntah-muntah duluan. Muntah ya, saya. banyak yang nggak kuat. Muntahnya di tempat itu atau Ditampung. Harus ditampung sih, karena kan dijagain pelatih. Iya. Terus setelah makan nasi komando itu bisa minum jamu lah, ada minumannya lah. muntah juga? Ya lumayan lah, minumannya ya lumayan. Brotowali kalau teman-teman. Tapi habis itu gimana? Ada sakit perut atau gimana? Alhamdulillah sih Nggak. enggak sehat kita. Sehat, aman setelah itu. Aman. Itu sebenarnya rangkaian Prajala sih, penutupan Prajala itu pasti ya makan nasi komando. Iya. Cuma ada. Nasi komando. Komando itu yang paling Sampai sekarang udah nggak bisa dilupain lah. Pokoknya rasanya ini masih diingat terus. Nasi komando sangat berkesan ya, nasi komando ini. Kalau pelatih yang paling favorit? Oh, pelatih. Pelatih Dinda sih. Aduh. Pelatih Dinda. Hai. Semoga
Halo pelatih. Saya ke pelatih Dinda ini. Sebenarnya semuanya pelatih favorit sih semua pelatih kan. Tapi pelatih Dinda luar biasa lah. Apalagi kalau makan siang nih, waktunya makan siang itu aduh, luar biasa lah pelatih Dinda. Kayaknya pelatih Dinda ini kayaknya banyak fansnya ini kayaknya dari seluruh peserta Latsar Was, kayaknya siswa ya. Kita di sana disebutnya kan siswa tuh Mas Farid. Mohon maaf nih, Dinda ini pelatih Dari laki-laki atau perempuan. Koal ya? Koal, iya. Itu kayaknya dari siswa 170, kayaknya ini pelatih Dinda ini yang banyak fansnya begitu karena Gimana nggak apa yang bikin ini? karena usilnya itu aduh. Nah, apalah ya? Iya. Paling Ada usil kesan- tapi kesan sendiri. nah paling usil tapi sebetulnya bagus sih karena ya gitu dia ngelatih mental kita banget kayaknya itu ya, terutama kalau di pas di lapangan sama kita di ruang makan itu pelatih Dinda selalu itu. Sebenarnya semua pelatih punya karakter masing-masing kan. Betul. Memang kalau saya juga amati, memang setiap pelatihan itu pasti ada tuh, ada yang baik, Iya, ada yang Ada yang- antagonis, kan? ya gitu iya. Masing-masing peran. Ada yang lucu. Iya betul Pak. Iya. Itu kan memang sudah sekali kita. Saya belum tahu juga ini ya. Saya belum pernah juga para pelatih. Dan hampir saya juga yang saya alami dimanapun begitu. Iya, Ada yang- masing-masing. Ada yang dewasa. Ada yang pendiam, ada yang pendiam, pelatih paling pendiam, Ada yang lucu ya. Itu kan kayak menjadi icebreaker dia. Iya. Gitu. Itu memang kayak harus ada itu karena itu permainan mental, mental kita. Iya. Karena kan kita di kerja kalau di bosnya atau pimpinan kita lagi Iya. betul. sudah biasa sama. Iya, ada yang pendiam, ada yang galak sekali, maksudnya disiplin sekali begitu kan, ada yang usil, iya, ada yang pintar melucu begitu, ada juga yang suka-suka tebar-tebar pesona juga pasti ada dong. Tapi masih cowok masih bujang. Tapi kayaknya infonya ini, aduh pelatih nonton ini kayak kalau Dinda share linknya ini nah. Ampun pelatih. Siap salah pelatih, siap salah. Apa nih? Apa bilang terima kasih atau apa bilang? Aduh Kiki, ayo Ki. Ditolak lagi. Ya, terima kasih lah untuk 15 harinya. Ya, kebetulan maksudnya saya baru sih di yang gitu-gitu lah ya. Seperti itu. Iya, pendidikan seperti itu masih baru jadi ya banyak pengalaman lah. Gitu. Itu aja sih. Dinda, aduh Dinda apa ya? Selamat siang pelatih. Mohon izin pelatih ini, aduh ya Allah. Kalau Dinda pesannya ya, pesan dan kesannya ke pelatih itu banyak sih. Cuman intinya pelatih-pelatih dari Komando Latihan Koarmada 1 itu the best pokoknya itu. Mau yang cewek, kita cewek ada 2 orang kan, sisanya laki-laki gitu. Kalau nggak salah jumlahnya pelatih ada 30 kan? Berapa gitu, pokoknya banyak ya. Itu the best pokoknya dengan masing-masing karakter yang dia punya begitu kan. Dibilang lebay juga enggak, dibilang terlalu baik pun enggak, pokoknya bagus lah mereka melatih kita itu. Untuk yang bagian yang PBB kan ada itu pelatih Heru, BDM, apa segala macam, pokoknya seluruh rangkaian kegiatan itu dimainkan sama peran-perannya pelatih ini bagus-bagus pokoknya semuanya itu. Terima kasih pelatih, saya banyak-banyak bersyukur lah pokoknya dikasih ketemu ya Ki ya sama pelatih-pelatih yang baik, intinya sabar dalam mendidik kita tuh. Masalahnya kita kan dari berbagai macam kalangan kan, nggak semua yang siswa ikut di situ pun sudah pernah merasakan Latsar pun nggak semua gitu kan. Jadi ya udah dengan masing-masing kita beda kepala tuh, tapi mereka bisa gitu mendidik kita sampai kita lulus tuh alhamdulillah kan. Latsar dapat sertifikat juga kan Latsar tuh. Jadi sudah alhamdulillah itu. Pelatih-pelatihnya pokoknya the best. Mantap. Mungkin satu hal Mantap pelatih. dari Mas Kiki yang masih didapatkan nih, perubahan apa yang perubahan setelah itu? Apa ya? Lebih disiplin. Itu kayaknya udah pasti kayaknya. Turun badan saya. Timbangan saya turun. Walaupun di sana makanannya sebenarnya enak-enak loh makanannya di sana. Daging enak lah pokoknya makanannya, hanya karena tadi ya latihan fisik. Ya kita harus pagi-pagi kita harus olahraga gitu, lari pagi, siang pun gitu lari siang gitu.
Ya jadi ya badan ini turun timbangan lah. Walaupun makan banyak dan lauknya enak-enak, tapi berat badan turun. Saya juga turun 2 kilo, 3 kilo turun. Tapi ini sih Padatnya fisik. Iya, karena pelatihan Iya, fisik, fisik. itu kayaknya. latihan fisik itu. Push up itu udah jatah tuh, push up, sit up, gaya kobra gitu-gitu. Jadi apa yang didapatkan dari hasil pertandingan sekarang yang dirasakan? Apa ya? Selain ini ya, Selain turun berat badan. Selain turun berat badan yang saya dapat di Lazarwas ya otomatis pastinya itu tadi disiplin sudah pasti, terus jadi lebih bertanggung jawab gitu kan, karena kan kita di sana juga diajarin toh apa ya kemarin tuh kata pelatih ya, intinya kalian oh ini untuk yang makan saja, salah satu kegiatannya tuh makan, kata pelatih makan habiskan semua katanya kan, jangan ada yang dibawa balik ke mes gitu kan, biarpun buah harus dimakan di tempat, jadi nggak boleh dikantongin dibawa pulang ke mes. Nah itu juga pelatih ngajarin kan, maksudnya jangan sampai nanti kalian sudah bekerja, sudah menjadi ASN, baru kalian istilahnya curi-curi begitu kan, korup-korup sedikit-sedikit begitu kan, dibawa pulang begitu, itu maksudnya didikannya mereka tuh. Jadi istilahnya kalau kita kerja tuh selesaikan pekerjaanmu di tempat, jangan kau bawa pulang-pulang apa gitu yang tidak menjadi milikmu, maksudnya begitu. Fasilitas negara itu jangan Itu betul begitu maksudnya. Itu makanya saya pas di sana tuh langsung oh iya ya benar juga. Jadi itu padahal kegiatan kecil loh, cuman satu kegiatan makan, belum lagi yang kegiatan-kegiatan lain kan. Jadi itu pelatih tuh dengan kita beda kepala 170 orang itu, tapi mereka ngasih sesuatu itu di dalam seluruh rangkaian kegiatan kita itu seluruhnya ada maknanya begitu. Itu. Iya teman-teman sahabat. Iya. Itu Mbak Dinda kemarin jadi pemimpinnya ya. Iya betul. Jadi pemimpin yel Mbak Dinda. Bisa di Spill ya. Spill yel walah banyak kali lagi yel. Halo teman-teman Galio Serdo 2023 ya. Kita pernah ya suka duka bareng lah di Cibubur. ada kesenangan singkat nih. Iya. Ki mainkan Ki. Cuman itu yang awal ya. Galio Serdo, maju. Kecuali ya, tunjukkan semangatmu kepada KKP, berikan yang terbaik kepada PSDKP. Kami bangga di KKP, kami hebat di PSDKP. PSDKP memang paling oke. Mantap. Sudah dulu nih. Iya, siap. Siang hari ini. Ini luar biasa sekali ya. Sudah di closing sama Yaya tadi. Semoga Iya. bisa bikin semangat buat. Iya, harus semangat. Harus semangat. Semangat anak muda harus semangat. Apalagi yang calon-calon. Iya, calon PSDKP ya. PSDKP. Harus semangat. Pengembangan dari Mbak Dinda sama Mas Kiki. Ya, Iya. semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian. Iya. Khususnya warga Bahari dan sahabat nelayan. Siap. Oke, demikian kita undur diri nih. Ya, siap. Siap. Aduh gak kerasa ya. Terasa. Udah sejam. Ini sebenarnya pengen banyak lagi ngobrol ya. Iya. Waktu juga kita terbatas. Betul. Kan berikut bisa kita undang lagi ya, bahas yang lain. Siap. Karena kita ngomongin dunia perikanan banyak lah. Pak. Betul. Iya. Terima kasih juga udah diundang, Mas. Udah diundang. Mas. Kita ke pos nelayan. Coach nelayan. Kita ke belakang dulu ya. Semoga ya. Iya. Itu Mbak, saya masih banyak buat Siap. Mbak Dinda sama Mbak. Siap, Mas sama-sama, Kiki. terima kasih. Pesan lagi. Saya juga sebanyak kepada para penonton sekian, para sahabat Bari dan para nelayan ya. Jadi kita slogan terus sahabat nelayan torang. Nelayan torang pertama. Nelayan torang undur diri. Saya Farid dan Mas. Saya Rizky. Saya Dinda. Mohon maaf bila ada hal yang berkenan. Tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa Iya. subscribe, like, and share ya. Betul. Like, share. Di channel podcast nelayan, pos nelayan.